Baik, kita lanjut ke sel dermis ya. Sel dermis atau yang disebut sebagai kutan, kutaneus, kulit jangat. Ini berada di bawah epidermis. Tadi ya yang lapisan kedua ya, epidermis, dermis, nanti hipodermis. Ini di lapisan kedua. Nah, dermis ini ya yang dikatakan sebagai kulit sejati ya ini ya. Kulit yang sebenarnya, true skin, yang membentuk kulit sebenarnya ya si dermis ini gitu. Nah, dia disusun oleh kolagen ya. Tahu kolagen ya? Kayaknya ini masih kalau untuk produk kecantikan itu ngetren ya kolagen ya, yang bikin kulit elastis, yang bikin kulit halus dan sebagainya. Itu katanya kalau banyak ya produk kecantikan yang melabelkan diri mengandung kolagen tinggi gitu kan. Nah, apa sih kolagen? Nah, ternyata kolagen merupakan bagian penyusun penting dari dermis ini ya. Dan si dermis dengan adanya susunan yang kolagen itu dia akan membantu memberikan kekuatan dan struktur kulit ya. 90% membentuk kulit atau true skin tadi ya, kulit yang sebenarnya gitu. Tebal dari dermis ini bervariasi ya. Yang paling tebal di punggung 4 mm ya, gitu. Paling tebalnya di punggung ya, punggung. Oke. Ini terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan stratum ya, stratum papillare dan stratum retikuler ya, papillare dan retikuler. Ini menghubungkan dengan subkutis ya kan, tadi subkutis itu kan yang bawah kulit ya, tadi kan ada epidermis paling atas, tengah itu dermisnya, bawah itu hipodermis ya, atau subkutisnya bawah sendiri. Sebelum nanti ketemu dengan otot gitu kan, bawahnya nanti kan ketemu nanti otot ya gitu. Kemudian kulit jangat atau dermis menjadi ujung saraf perasa, tempat kandung rambut. Nah, kalau rambutnya muncul di epidermis, tapi tempat kandung rambutnya ada di dermis, kayak akarnya gitu ya, akarnya kandungnya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ada kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh darah, getah bening, dan otot penegak rambut. Ya, itu otot-otot penegak rambut, yang menegakkan rambut itu ototnya ada di dermis, tapi rambutnya munculnya di epidermis gitu ya. Kemudian tersedia juga pembuluh darah, yang ini fungsinya apa sih? Pembuluh darah menyediakan nutrisi untuk bagian dalam dermis ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dermis terdiri dari protein kolagen ya. Tadi kolagen yang itu sangat penting untuk menunjang menunjang konstruksi ataupun bentuk dari kulit itu sendiri, menjaga kekeringan dan kelembaban kulit ya, kelenturan ya, menjaga kekeringan dan kelenturan kulit. Nah, kalau ada luka di kulit luka di jangat ini, luka tapi di kulit bagian dalam, itu sifatnya biasanya permanen ya. Kalau luka di epidermis, kulit luar, itu bisa cepat kembali gitu ya. Tapi kalau luka yang terluka itu kulit bagian dalam, ya dia akan membentuk luka permanen gitu, cenderung susah untuk kembali ke semula. Ini kita lihat gambarnya ya, lapisan dermis, monggo diperhatikan. Ada otot penggerak. Ini dari atas dulu kita lihat gambarnya ya sebelum lihat ke sini. Ini kan bagian atas tadi yang epidermis, ada rambutnya ya. Rambut ini tadi yang ada 5 lapis di epidermis. Nah, ada ujung-ujung saraf, ini ada kelenjar minyak ya, kelenjar minyak, otot penggerak rambut ini ya, di sini otot penggerak rambut nih. Oke, akar rambutnya ya, akar rambutnya di sini kan tadi dermis ya. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah. Nih pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu dari bawah sebenarnya, dari subkutan yang kemudian masuk ke dermis. Ya, di sini kelenjar keringat ya, kelenjar keringat ini nih, kelenjar keringat. Nah, ini. Jadi susunannya sudah lebih kompleks ya dari si epidermis. Akar-akarnya, akar rambut, kemudian akar kelenjar rambut, kemudian pusat kelenjar minyak, kelenjar keringat ada di sini di dermis.
Baik, coba dicek lagi gambarnya lebih detail. Nah, ini kalau di irisan lebih detail ya, ini epidermis. Ini dermis, ini tadi dermis bagian kulit yang sesungguhnya tadi yang terdiri banyak kolagen begitu kan. Nah, ini subcutaneous, jaringan subcutaneous ya, ini subcutan. Nanti ada lemaknya itu ya. Kalau ini yang dermis, oke. Bisa dipahami bentuknya. Ini epidermis, ini dermis, ada pembuluh darah ya ini. Lihat ya, biru sama merah ini pembuluh darah. Vena dan arteri. Arteri itu merah, vena itu yang biru. Kemudian ini dan tadi ya ada ini rambut itu tampaknya di dermis. Rambut tampaknya di epidermis, dari luar kelihatan di epidermis, tapi dia akarnya batang rambutnya ada di dermis. Ya. Ini kelihatan ya. Kemudian ada kelenjar lemak juga di sini. Ada ekrin, apokrin. Nah, ini ya. Nah, ini kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah, ini kurang lebih struktur kulit kita seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat ya, atau disebut sebagai sudorifera, itu merupakan kelenjar yang terdiri dari bagian yang melingkar ya, dan pipa membentuk pori-pori keringat. Anda pernah berkeringat ya? Nah, siapa yang menghasilkan ya si kelenjar keringat itu? Kelenjar keringat ini tadi yang disebut sebagai yang melingkar di bawah sini. Ya ini ya. Jadi ada dua nanti kelenjar keringat kecil, ekrin, dan kelenjar yang besar, apokrin. Ini nih, dua ini ya. Dia yang berputar-putar dan ada pipa, ada dua kan. Bagian yang melingkar, ini bagian pipa. Oke. Nah, kelenjar keringat ini kalau kita lihat, nah ini ya, di setiap rambut itu kan dia nanti keluarnya kalau kita memperhatikan kulit kita itu kan tempat keluarnya keringat sama tempat tumbuhnya rambut itu kan satu pintu ya di sini set gitu kan. Nah, terbanyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki ya, kening dan bawah ketiak. Sehingga Anda kalau keringatan sedang panas gitu ya, berkeringat, yang paling banyak berkeringat ini dahi ya, gini, dahi, telapak tangan, telapak kaki, kemudian ketiak itu ya, ketiak. Di sini kelenjar keringat berfungsi mengatur suhu, membuang sisa pencernaan, ya, mengatur suhu tadi yang saya katakan ketika seorang itu sedang di kondisi panas sekali, Anda berjemur aja Anda berjemur kan suhu tubuhnya panas ya gitu, maka kelenjar keringat dia akan memproduksi lebih banyak cairan sehingga keringat Anda jadinya lebih banyak. Nah, fungsi keringat banyak ini ya sebenarnya dalam rangka apa? Menstabilkan kembali suhu tubuh Anda yang tadi panas ya, kepanasan. Dengan adanya keringat maka tubuh akan lebih dingin sehingga suhu tubuhnya akan stabil begitu ya. Yang tadinya tinggi dinetralkan kembali oleh kelenjar keringat. Kemudian membuang sisa pencernaan. Ya ini pasti ya. Anda makan banyak kan, ada sebagian yang dibuang lewat urin, lewat buang air kecil, ada yang sebagian dibuang lewat tinja ya, lewat BAB. Nah, sebagiannya lagi dibuang lewat keringat. Ya, sehingga keringat memang ya kadang berbau ya, memang seperti itu, keringat cenderung ya berbau karena apa ya? Isinya zat-zat sisa ya. Zat-zat sisa pencernaan. Ini tadi berkeringat ya. Keluarnya keringat akan dirangsang oleh beberapa hal. Panas, latihan jasmani, Anda kalau panasan aja di luar ya, nanti pori-pori akan membuka, dia keringat akan memproduksi kelenjar keringat akan memproduksi keringat secara lebih banyak gitu ya. Kemudian latihan jasmani ya, kalau Anda tidak usah panasan tapi di dalam rumah tapi Anda senam gitu ya, senam olahraga, mengerjakan pekerjaan rumah ya, banyak gitu misal ya, itu pun nanti akan keringetan gitu ya, keringatnya akan keluar. Emosi ya, orang yang kadang marah gitu ya, yang marah atau yang ketakutan ya kadang keluar keringat ya enggak? Anda mau menghadap ke seseorang yang menurut Anda kayaknya orangnya kok
ya, saya kok takut dengan orangnya, belum apa-apa sudah keringet dingin